Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bangkit. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga memohon semoga kajian-kajian yang kita lakukan ini dapat menambah kualitas ilmu kita, dan kita juga berharap mudah-mudahan dengan bertambahnya kualitas ilmu kita itu pada gilirannya juga akan menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membahas bab ke-8, bab thulathi, makalah ke-8 bab thulathi. Sebagaimana yang sudah beberapa kali saya sampaikan, makalah ini cukup panjang ya. Di makalah ini disampaikan ada 3 hal yang menyelamatkan manusia, 3 hal yang merusak, 3 hal yang mengangkat derajat, dan 3 hal yang akan menghapus dosa manusia. Kita sudah sampai pembicaraan pada bagian yang merusak. Al-muhlikat ya. Dan untuk yang al-muhlikat ini ada 3 hal ya. Yang pertama, syukhun syadidun, kikir yang amat sangat ya. Lalu yang kedua, wahawa muttaba', hawa atau keinginan yang diperturutkan, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga yaitu kagum terhadap diri sendiri. Nah yang pertama, yang syukhun syadidun, itu
sudah kita bahas kemarin. Nah, pagi ini kita akan bahas poin yang kedua dari hal yang merusak, yaitu wahawa muttaba'un, hawa yang diperturutkan, ya. Keinginan yang diperturutkan. Nah, keinginan yang diperturutkan ini kemudian diberi penjelasan oleh Imam Nawawi bi ayat tabi'a ma ya'muruhu bihi hawahu. Maksudnya hawa yang diperturutkan yaitu dengan memperturutkan apa saja yang diperintahkan oleh keinginan itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama maaf. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian hawa itu dulu, ya. Dalam bahasa kita sehari-hari, hawa itu seringkali dikaitkan dengan nafsu, sehingga hawa nafsu, ya. Ya, hawa nafsu. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, hawa itu udara, ya, angin, ya. Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, ya, hawa itu sendiri artinya keinginan, ya. Keinginan seseorang itu hawa. Ya, kalau disepadankan justru malah pengertian hawa itu mirip dengan syahwat. Ya. Syahwat itu keinginan. Ya. Jadi sekali lagi hawa itu seringkali malah dalam bahasa kita itu disebut dengan nafsu. Ya. Padahal kalau an-nafas sendiri dalam bahasa Arabnya itu ya lebih bermakna diri, ya, atau jiwa, ya. Ya. Misalnya kemarin ayat yang kita baca itu ketika menjelaskan tentang yang kikir itu saya mengutip wa nafsi wa ma sawwaha itu ya demi jiwa, ya, yang telah Allah dan disempurnakan itu, ya, dengan diilhami dengan yang fujur dan takwa itu, ya. Ya. Misalnya lagi manusia itu diciptakan min nafsin wahidah, dari diri yang satu, ya. Jadi diri, ya. Jadi kalau hawa nafsu itu jangan-jangan ya kalau diterjemahkan ya keinginan seseorang. Ya. Nah, tapi justru itulah kadang-kadang bahasa itu ketika berpindah jadi lain begitu, ya, pengertiannya difahami lain. Tapi sekali lagi hawa itu bermakna al-mailu. Al-mailu itu kecondongan seseorang. Al-hubbu, ya, kecintaan seseorang atau keinginan seseorang. Ya. Ya. Bahkan ada makna yang lain, arti kata hawa itu sakoto min uluwin, jatuh dari tempat yang tinggi. Ya. Nanti apa hubungannya ini dengan memperturutkan hawa ini kok sehingga lalu kemudian ada jatuh dari tempat yang tinggi itu, ya. Coba nanti mudah-mudahan sampai ke sana pembahasannya, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ya, jadi bahwa yang namanya hawa itu sebenarnya sepadan dengan kata syahwat. Dan memang yang namanya manusia itu ya sejak dari sononya itu oleh Allah memang ya
diciptakan itu dengan memiliki hawa ini, memiliki syahwat ini. Ya. Jadi yang namanya keinginan seseorang terhadap sesuatu itu ya, syahwat orang terhadap sesuatu, hawa seseorang terhadap sesuatu itu memang ya manusiawi, itu memang Allah sudah berikan kepadanya. Ya. Ya, dalam surat Ali Imran ya ayat 114 yang sangat terkenal itu ya, yang sering dibaca orang terutama ketika dalam acara-acara nasihat perkawinan itu biasanya ya. Itu Allah sudah sangat jelas itu ya, memberikan informasi kepada kita bahwa memang manusia itu sejak dari sononya sudah memiliki syahwat, memiliki keinginan terhadap 3 hal. Ya. Kemarin Pak Zuhad ya ketika khutbah juga menyebut ini ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi dalam diri manusia itu sudah dihiasi oleh Allah dengan kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkan ya. Minasyahawat, hal-hal yang diinginkan ya. Nah, apa saja itu? Hal-hal yang diinginkan oleh manusia itu, yang diingini oleh manusia itu, yang dinafsui oleh manusia bahasa kita itu ya. Ya. Yang pertama minan nisa, ya. Wanita. Ya. Nah ini mesti ibu-ibu selalu bertanya, kok selalu jadi objek kok wanita ya? Nah apa emangnya wanita nggak sedang laki-laki ya? Tinggal dibalik saja ya. Kalau wanita laki-laki ya senang wanita, kalau wanita ya senang laki-laki. Itu ya fitrahnya sudah seperti itu. Itu fitrah manusia itu. Ya. Pak Zuhad kemarin menyebut dengan istilah fitrah ya. Kalau saya tadi menyebut sudah dari sononya itu ya. Dari sononya itu ya fitrah itu maksudnya ya. Ya. Jadi tidak ada ya. Orang kok nggak senang lawan jenis itu tidak ada. Pasti senang. Ya. Wong Allah sudah memang menciptakan manusia seperti itu. Ya. Ya. Kalau ada orang kok tidak senang wanita itu, ya kemungkinannya hanya 2. Ya. Yang pertama berbohong. Wong itu sudah menjadi fitrah ya. Kalau tidak berbohong, yang kemungkinan kedua apa kira-kira? Tidak normal. Ya, hanya itu aja kemungkinannya kan ya. Jadi wah aku gak seneng wong wedok, atau yang sebaliknya ibu-ibu, wah aku gak seneng dengan laki-laki. Bohong itu. Bohong. Ya. Kalau tidak berbohong dia ya abnormal, ya tidak normal, ya. Karena memang itu sudah menjadi fitrah manusia, ya. Pak, kalau bahasa Pak Zuhad kemarin dia menggunakan istilah fitrah, ya beliau. Ya. Lalu yang kedua wal banin, ya. Pasti senang dengan anak itu. Ya. Tidak ada orang kok tidak ada yang kepengen punya anak itu, ya. Kepengen pasti. Ya. Wal banin wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang bertumpuk-tumpuk itu ya. Dari apa? Minadz zahabi, ya. Dari jenis emas ya. Wal fiddati, perak, wal khailil musawwamati, wal an'ami wal harth. Ya. Kuda tunggangan, sawah ladang, ya itu hanya contoh saja, tapi sebenarnya ya harta benda secara keseluruhan yang bentuknya bisa macam-macam sebenarnya itu hanya disebutkan saja ya, emas, perak, kuda tunggangan, sawah ladang,
ternak ya. Itu kan gambaran dulu ketika Al-Quran diturunkan. Sekarang yang namanya objek kecintaan manusia bisa sangat bertambah itu ya. Dan Allah kemudian juga malah menegaskan dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itulah memang kesenangan dunia yaitu. Tapi Allah kemudian mengingatkan wallahu 'indahu husnul ma'ab ya, dan di sisi Allah itu merupakan tempat kembali yang lebih baik, yang terbaik ya. Jadi meskipun itu di dunia hebat seperti itu, tapi nanti tempat kembali di sisi Allah itu lebih baik dari itu. Makanya pesannya jangan terjebak ya hanya dengan mencintai itu ya, begitu kira-kira. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita sekali lagi mendasarkan diri pada ayat ini ya, itu jelas sekali ya bahwa yang namanya memang manusia itu ya memang punya hawa memang ya, punya keinginan, punya syahwat. Ya. Kalau dalam bahasa kita ya punya nafsu itu ya. Nafsu makan itu memang punya keinginan itu, untuk perut itu ya punya keinginan. Lu kalau manusia kok misalnya kok tidak punya keinginan makan minum, lu malah mati toh. Ya. Kalau nggak makan beberapa hari kan bisa mati. Ya pertama sakit, lalu lama-lama kan mati kalau nggak makan sama sekali. Itu memang sudah seperti itu. Itu sebenarnya keinginan terhadap hal-hal tadi itu memang tidak hanya boleh bahkan ya, memang harus ada memang. Loh, kalau orang sampai tidak punya nafsu, tidak punya keinginan, ya itu malah dunia nggak berkembang itu. Uang perkembangan dunia ini karena ada nafsu itu, karena ada keinginan itu. Lah orang tidak punya keinginan seksual. Kalau orang semuanya tidak punya keinginan seksual, tidak punya keinginan terhadap wanita, lu manusia punah lu ya. Berkembang biak itu karena ada nafsu, ya. Karena ada hawa tadi itu, karena ada syahwat tadi itu. Jadi sekali lagi bukan kok sekedar boleh, malahan ya memang harus punya itu keinginan itu. Nah, yang tidak boleh itu adalah ini tadi ya, ketika hawa, keinginan, syahwat itu diperturutkan, ya. Diperturutkan di keinginannya langsung dituruti terus begitu tanpa ada kendali sama sekali. Lah itu yang tidak boleh. Ya. Al-Quran dengan sangat tegas itu ya, misalnya menyebutkan larangan terhadap memperturutkan hawa itu. Ya, misalnya yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu ya, yang sering juga saya sampaikan terutama terkait dengan persoalan hendaknya kita itu senantiasa berada pada lingkungan yang baik itu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Jadi dalam ayat ini itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar ya, bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang ya, seperti inilah ya. Ini kita menjalankan perintah Allah ini ya, untuk bersabar ya, teguh diri, teguh hati untuk senantiasa berada dalam lingkungan orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah setiap saat itu. Ya.
yang itu semua tidak lain semata-mata dalam rangka hanya mengharapkan ridho Allah. Ya. Di satu sisi kita dilarang wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya aku lalaikan dari mengingat kami. Ya. Jadi kalau orang yang yaknah, yang tidak pernah zikir pada Allah, jangan diikuti. Ya. Ya. Wattaba'a wa huwa kana mufruta, dan juga orang-orang yang tadi mengikuti hawa nafsunya itu, hawanya itu, wattaba'a hawahu ya. Saya tidak aja nafsunya ya, hawahu tadi itu keinginannya itu. Tidak boleh itu, jangan diikuti. Ya. Wa kana amru furuta, dan perkara mereka itu ya perkara yang seperti itu melampaui batas itu. Jadi ya. Bahkan larangan yang lebih tegas lagi itu, ini dalam surat Shad ayat 26 itu ya. Allah berfirman, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Ya. Wahai Dawud, ya, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi, oleh karena itu hukumlah, ya, terapkanlah hukum di antara manusia itu dengan benar, bil haq. Ya. Lalu yang berikutnya, wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa itu. Ya. Jadi tidak ada hawa nafsu itu, tidak ya. Jadi ya wala tabil hawa itu ya. Jangan kau ikuti hawa, keinginan-keinginan kamu itu. Jadi tegas ya. Al-Quran sangat tegas memang. Jangan itu diikuti hawa itu. Ya, kalau sekedar manusia punya hawa, ya, lalu hawa itu ya masih normal begitu, ya tidak masalah. Ya. Ya. Tidak melampaui batas. Batasnya apa? Ya, batasnya ajaran Allah itu. Ya, batas-batas Allah itu. Ya. Tadi misalnya contoh ya, cinta wanita ya, senang dengan wanita ya. Orang kan semua senang dengan pasangan ya, lawan jenis ya. Yang laki cinta wanita, yang wanita cinta laki-laki. Ya. Boleh enggak? Boleh enggak senang dengan wanita, senang dengan laki-laki itu boleh enggak? Boleh kan ya? Boleh. Bahkan malah harus. Wong nyatanya Nabi kalau orang tidak menikah itu di rahbaniyah atau fil Islam, tidak ada kependetaan dalam Islam. Maksudnya ya termasuk orang itu ya kon kawin ya. Iya. Jadi apa namanya? Di antaranya ya maksud saya ya. Ya, jadi kalau sudah mampu, Nabi memerintahkan ya ayyuhas syabab manis ya ayyuhas syabab wahai para pemuda, kalau kalian itu memang sudah mampu, nikahlah. Ya. Begitu kok perintah Nabi kok. Diperintahkan. Lah perintah berarti kan memang harus ditaati. Ya. Jadi memang apa namanya, senang itu boleh ya, dan bahkan harus. Tetapi lalu kemudian jangan kok kemudian lalu asal diturutkan begitu saja, begitu senang lalu tabrak ya. Dulu kalau begitu bedanya apa dengan yang berkaki 4 itu ya toh. Loh yang berkaki 4 itu kan begitu ya toh ya. Wah begitu senang ya sudah langsung dikejar-kejar, langsung tabrak gitu saja. Lah kita tidak begitu, manusia itu ada aturan ya. Ada lembaga yang disebut dengan pernikahan. Ya nikah dulu gitu loh. Ya. Lah nak wis nikah sak karepmu gitu loh. Ya. Ya. Nak wis nikah sak karepmu. Nah, kalau sudah nikah silahkanlah ya. Nah kalau nanti apa kalau misalnya ya kan dalam bahasa kita sehari-hari mengatakan wah
seseorang tuh nafsunya besar misalnya, lalu maaf ya, lalu ini kan ya dewasa semua kayaknya ini ya. Ya, maaf lalu kemudian sampai misalnya minta berkali-kali misalnya ya. Loh, boleh enggak? Ya boleh memang, asal kuat saja boyoknya itu. Ya, boleh saja. Tapi kalau belum dinikah, mbok sekali aja enggak boleh gitu loh. Sekali aja kalau belum dinikah sudah melampaui batas itu. Itu sudah memperturutkan hawa nafsu itu. Tapi kalau dalam konteks yang dibenarkan Allah, enggak masalah itu. Ya. Seperti Anam itu misalnya masih muda itu, ya silakan aja ya. Ya. Boleh Nam, boleh. Nah wis tua. Ya. Jadi sekali lagi memperturut hawa nafsu itu jangan kemudian lalu tidak boleh banyak berkali-kali. Ya boleh saja ya. Meskipun sekali kalau belum sah, belum menjadi istrinya tidak boleh itu. Itu termasuk yang memperturut hawa nafsu, termasuk yang melampaui batas. Ya. Nah itu. Apalagi kok sampai begitu. Wong memandang dengan syahwat aja enggak boleh, megang aja enggak boleh. Ya. Dan anehnya lagi ya, kalau sebelum menjadi suami istri itu melihat dengan syahwat dosa, memegang dosa. Tapi kalau sudah menikah, loh malah tidak hanya karepe Pak, entuk pahala Pak. Ya, berpahala loh, coba itu. Dan pahalanya besar ya. Ibadah Pak. Ya. Wong sampai sahabat itu juga kaget ketika Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika kamu begitu itu ya dengan istrimu itu sedekah, itu berpahala itu. Sahabat sampai tanya, "Loh, mosok iya atau Nabi mosok begitu kok berpahala?" Ya. Nabi menjawab, "Loh, kalau kamu begitu dengan orang lain dosa enggak?" Dosa. Loh, makanya kalau dengan istrimu itu pahala. Jadi sekali lagi boleh mencintai wanita, boleh, ya boleh. Maaf ya. Nah, cinta harta boleh enggak? Boleh, ya. Ya. Kemarin Pak Zuhad luar biasa tuh menjelaskan ya zuhud itu ya. Jadi zuhud itu bukan kok berarti tidak punya harta ya. Kalau harta itu tidak datang kepadanya, itu namanya orang fakir itu ya. Orang zuhud itu justru malahan dia senang dengan harta ya. Dia mencari harta, tapi ketika dapat harta itu bukan untuk dirinya. Bukan disimpan kikir kemarin itu, tapi di-share untuk orang lain. Nah itulah tidak cinta harta berarti dia. Harta kemudian dibagikan meskipun dapat. Jadi bukan kok tidak boleh, boleh. Senang harta boleh, cari harta boleh. Ya. Asal dengan cara yang halal. Ya itu aja. Ya. Sebab terkait dengan harta itu kan memang dua persoalannya ya. Dari mana harta itu didapat, lalu untuk apa harta itu ditasarrufkan, dibelanjakan. Ya. Jadi besok kita tuh kan di akhirat kan ada 4 hal yang dimintai pertanggungan jawab ya. Umurnya untuk apa, ya, lalu ilmunya untuk apa, lalu badannya untuk apa. Nah, lalu harta. Kalau harta itu pertanyaannya tidak hanya untuk apa, tapi harta itu dari mana dan buat apa. Ya. Jadi kalau harta itu kemudian halal, dicari dengan cara yang baik, kemudian mendapatkan harta seberapapun, tidak masalah. Wong para sahabat dulu juga banyak sekali yang kaya raya. Ya. Tapi yang kaya raya itu kemudian lalu hartanya itu kemudian untuk kepentingan umat. Ya. Untuk jihad fisabilillah, untuk dakwah, untuk kepentingan sosial, begitu.
Tidak masalah ya. Nah, kalau sampai hawa itu diperturutkan ya, nah itulah yang sampai pada level merusak tadi itu. Ya. Bahkan malahan kalau di dalam makalah yang sebelumnya itu ada juga terkait dengan persoalan hawa dan akal ini, itu malahan sampai pada level halakun syadid, itu rusak yang amat sangat itu nanti kalau orang itu mempertahankan nafsu itu. Coba misalnya terkait dengan persoalan cinta wanita itu, ya, itu kan masya Allah kalau diperturutkan bahaya itu, ya. Tidak istrinya tapi dibegitukan, ya, selingkuh kan ya. Kalau konangan orang gimana? Hancur kan ya. Itulah makanya hawa itu kalau diperturutkan, akibatnya tadi itu ya, salah satu makna hawa itu sakoto min uluwin. Jadi jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Orang yang terhormat apapun kalau dia sudah memputar hawa nafsu akan jatuh dia. Akan rusak dia. Ya. Bahkan rusaknya dengan rusak yang sangat halakun syadid. Ya. Ya. Padahal janjane ya enake mung sepiro itu. enake mung sepiro ya, paling berapa jam lah Pak Edi ya. Atau bahkan malah berapa menit lah paling itu ya. Ya. Tapi kadang-kadang orang tuh kok nekat ya, hanya dalam rangka mengejar nikmat yang sesaat begitu kok kemudian sampai berani melanggar. Dan itu kalau konangan loh, masya Allah malunya itu besar sekali loh itu loh. Ya. Jatuh. Integritasnya rusak. Ya. Coba dulu misalnya kita ingat ya kasus yang besar-besar misalnya dulu Presiden Clinton kalau nggak salah itu ya. Dulu coba misalnya itu ya. Gara-gara persoalan juga dengan wanita yang konangan gitu. Ya kalau orang kecil sih mungkin tidak begitu berefek ya. Tapi kalau coba seperti itu. Masya Allah itu ya. Dan saya kira banyak kasus tidak perlu kita ceritakan ya. Cinta harta juga begitu, sama kan ya. Ya. Kalau itu kemudian diperturutkan kok sampai dengan melanggar batas ya, misalnya korupsi, mencuri dan lain sebagainya itu ya. Konangan. Lu kan ya hancur kan ya. Rusak kan ya. Jatuh dari tempat yang tinggi. Blek begitu saja. Dan kasusnya juga sudah banyak kan. Ini memperturut hawa nafsu itu merusak. Nah kalau toh tidak konangan, itu kan kalau konangan ya memang di dunia itu langsung rusak itu ya. Ya tapi kalau nggak konangan sekalipun nanti di akhirat pasti akan menanggung beban yang luar biasa ya. Ya. Jadi nanti akan dihinakan oleh Allah itu. Ya. Wa yakhlud fihi muhana. Ya. Ya. Kan mengerikan itu ya. Nanti kalau sampai justru masuk di akhirat di neraka, itu dihinakan oleh Allah itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi rusak dunia, rusak akhirat sebenarnya. Tidak hanya rusak dunia saja itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Rusak dunia dan rusak akhirat. Ya. Nah makanya memang ya ini memang menjadi perhatian bagi kita ya, hendaknya memang betul-betul hati-hati. Dan ini kepada siapa saja. Ini persoalan hawa nafsu itu bisa menyerang siapa saja kadang-kadang itu. Orang tuh kadang-kadang kalau sudah nafsunya atau hawanya, keinginannya menguasai itu, lalu akalnya itu nggak jalan biasanya. Ya. Makanya dulu ada makalah di yang dulu sudah pernah kita bahas lama sekali ya. Tadi saya cek kembali itu makalah ke-17 ya, makalah ke-17 bab sunai itu. Ya, itu berbicara antara akal dan hawa itu ya. Ya, jadi hendaknya itu mestinya akal itu menjadi amir, ya, hawa itu menjadi asir ya, tawanan ya. Ya. Jangan sebaliknya, akal malah justru menjadi tawanan, ya hawanya menjadi
pimpinannya jangan. Ya. Kalau sampai misalnya hawa itu kok menjadi pimpinan, akal justru malah yang ditawan, ya sudah tadi itu akhirnya hawa merajalela tadi itu dan kita tidak bisa mengendalikan. Tapi kalau akal kita itu masih menjadi amir, menjadi pimpinan, ya masih memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sehat, ya. Orang kan selalu ketika mau berbuat tadi yang tidak benar tadi itu kan pasti selalu berkecamuk itu ya, antara akal dan hawa itu. Akalnya yo ojo, kuwi ora apik, engko ngene, tapi hawane iki yo wah ora apa-apa, kok paling rak konangan, semacam-macam ya. Akhirnya ya tergantung tadi itu antara kekuatan mana yang lebih kuat antara hawa dan akal itu. Nah yang kita harapkan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, akal kita lah yang menjadi pemimpin dari hawa kita itu atau keinginan kita itu. Ya. Dan lebih dari itu semua tentu saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membimbing kita ya, memberikan hidayah supaya kita ini bisa mengendalikan hawa itu, keinginan kita itu, bisa memimpin hawa kita itu, tidak kemudian memperturutkannya sehingga kemudian sampai kepada menyebabkan kita jatuh dan rusak tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini pembahasan kita tentang menurutkan hawa nafsu ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.